Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta dijauhkan dari segala macam penyakit yang membahayakan. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah informasi penting yang seringkali terabaikan. Padahal dampaknya bisa sangat serius, terutama bagi orang tua kita, kaum lansia. Pernahkah kita berpikir bahwa sesuatu yang tampak aman dan biasa saja, seperti menyimpan makanan dalam kulkas, bisa menjadi sumber bahaya tersembunyi? Ya, kita semua tentu terbiasa menyimpan berbagai makanan ke dalam kulkas, karena kita berpikir bahwa itu cara terbaik untuk menjaga kesegaran dan kebersihan makanan. Namun ternyata, tidak semua makanan cocok disimpan dalam suhu dingin. Ada beberapa jenis makanan yang, jika disimpan dalam kulkas, justru akan mengalami perubahan kandungan, tekstur, hingga berkembangnya senyawa beracun atau mikroorganisme yang berbahaya bagi tubuh, terutama bagi lansia yang daya tahan tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Inilah yang kini menjadi perhatian para ahli dan dokter. Mereka memperingatkan kita semua agar lebih selektif dan paham betul tentang apa saja makanan yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Karena apa yang kita kira sebagai bentuk kehati-hatian bisa jadi justru membuka pintu datangnya racun tanpa kita sadari. Hari ini, mari kita pelajari bersama-sama 10 jenis makanan yang jika disimpan dalam kulkas justru bisa membahayakan kesehatan, khususnya bagi lansia. Simak penjelasan ini dengan saksama, agar kita bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga, terutama orang tua yang kita cintai. Semoga informasi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kehidupan kita semua. Sahabat, lansia, dan para pendamping orang tua yang saya hormati, perlu kita pahami bersama bahwa seiring bertambahnya usia, fungsi tubuh manusia mengalami penurunan secara alami. Salah satu yang paling terpengaruh adalah sistem pencernaan. Pada lansia, kemampuan lambung dalam menghasilkan asam lambung berkurang, usus menjadi lebih lambat menyerap nutrisi, dan kerja hati serta ginjal juga tidak seoptimal saat muda. Semua ini membuat tubuh lansia lebih rentan terhadap kontaminasi sapet makanan, watenerwesok dari bahan makanan yang tidak disimpan dengan benar. Salah satu kebiasaan yang sering kita lakukan adalah menyimpan berbagai jenis makanan ke dalam kulkas secara sembarangan, dengan harapan makanan akan lebih awet dan tetap sehat dikonsumsi. Padahal tidak semua makanan cocok dengan suhu dingin. Ada makanan tertentu yang ketika didinginkan, justru akan mengalami reaksi kimia yang merugikan, seperti perubahan tekstur, timbulnya senyawa beracun, atau menjadi tempat berkembang biaknya bakteri jahat yang tak terlihat oleh mata. Bagi orang dewasa yang masih sehat dan aktif, sistem imun tubuh biasanya mampu mengatasi paparan mikroba ringan atau senyawa berbahaya dalam makanan. Namun pada lansia, daya tahan tubuh telah melemah, sehingga risiko mengalami gangguan pencernaan, keracunan makanan, infeksi saluran cerna, atau bahkan komplikasi serius menjadi jauh lebih besar. Contoh sederhana adalah makanan bertepung seperti kentang. Jika disimpan di kulkas, kentang akan mengubah zat patinya menjadi gula, yang kemudian bisa membentuk senyawa berbahaya bernama akrilamida saat dimasak. Akrilamida ini berpotensi menjadi zat karsinogen atau pemicu kanker, yang tentu sangat berbahaya, terutama bagi tubuh lansia yang sudah tidak optimal lagi dalam mendetoksifikasi racun. Demikian pula dengan makanan seperti roti, tomat, madu, dan pisang. Saat diletakkan di kulkas, mereka tidak hanya kehilangan nilai gizi, tetapi juga bisa menjadi sarang jamur dan bakteri. Bakteri seperti listeria atau salmonella sangat mudah tumbuh di lingkungan lembab seperti kulkas, terutama jika penyimpanan tidak steril. Jika sampai masuk ke tubuh lansia, infeksi yang ditimbulkan bisa fatal, karena respon imun tubuh mereka tidak sekuat orang muda. Belum lagi jika lansia memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau gangguan ginjal.
Dalam kondisi seperti ini, tubuh sangat sensitif terhadap racun atau makanan basi. Sedikit saja paparan bahan berbahaya dari makanan bisa memperparah kondisi mereka atau menyebabkan dehidrasi dan kerusakan organ yang lebih cepat. Karena itu, penting bagi kita sebagai anak, cucu, atau pengasuh lansia untuk meningkatkan literasi tentang penyimpanan makanan yang benar. Jangan sembarangan memasukkan semua bahan ke dalam kulkas hanya karena ingin lebih praktis. Justru dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa mencegah risiko penyakit sejak dari dapur. Ingatlah, hal kecil seperti menyimpan makanan pada tempat yang sesuai bisa menjadi bentuk kasih sayang nyata kita kepada orang tua. Mencegah lebih baik daripada mengobati, dan menjaga makanan agar tetap aman bagi lansia adalah langkah sederhana namun berdampak besar dalam menjaga kualitas hidup mereka. Wah, makanan pertama yang tidak boleh masuk kulkas sahabat sehat. Kita sering berpikir bahwa semua makanan akan lebih aman dan tahan lama jika disimpan dalam kulkas. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada beberapa jenis makanan yang justru mengalami kerusakan kualitas atau bahkan menjadi berbahaya jika disimpan dalam suhu dingin. Berikut ini 5 makanan pertama yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas karena bisa membahayakan kesehatan, terutama bagi lansia yang sistem pencernaannya lebih rentan. Kentang-kentang adalah bahan makanan pokok yang hampir selalu ada di dapur. Tapi hati-hati, jika kentang mentah disimpan di kulkas, suhu dingin akan mengubah kandungan patinya menjadi gula. Saat dimasak, terutama dengan cara digoreng atau dipanggang pada suhu tinggi, gula tersebut akan bereaksi dan membentuk akrilamida, yaitu senyawa kimia yang bersifat neurotoksik dan berpotensi karsinogen. Bagi lansia, akrilamida bisa memperburuk kondisi saraf, mempercepat degenerasi sel, dan meningkatkan risiko kanker. Karena itu, simpanlah kentang di tempat yang kering, sejuk, dan gelap, bukan dalam kulkas. 2. Bawang merah dan bawang putih. Kedua bumbu dapur ini sering disimpan dalam kulkas agar tahan lama. Namun sebenarnya, bawang tidak cocok dengan lingkungan lembab dan dingin seperti kulkas. Udara dalam kulkas mendorong terbentuknya kelembapan pada kulit bawang, yang bisa memicu pembusukan dan pertumbuhan jamur. Jamur ini mungkin tidak selalu terlihat, tapi bisa masuk ke dalam makanan saat bawang dimasak dan menimbulkan gangguan pencernaan bagi lansia. Bawang sebaiknya disimpan di suhu ruang, dalam wadah berventilasi, dan jauh dari sinar matahari langsung. 3. Roti. Pernah menyimpan roti di kulkas agar lebih awet? Sayangnya justru sebaliknya yang terjadi. Suhu kulkas mempercepat proses pengeringan dan mempercepat pertumbuhan jamur mikroskopis yang tidak mudah terlihat. Selain itu, tekstur roti menjadi keras dan rasanya berubah. Bagi lansia yang memiliki masalah pencernaan atau gigi yang sensitif, roti yang keras atau terkontaminasi jamur bisa menyebabkan mual, kembung, atau bahkan keracunan ringan. Sebaiknya simpan roti dalam suhu ruang dan habiskan dalam beberapa hari, atau simpan di freezer jika ingin tahan lebih lama, bukan di kulkas. 4. Tomat dikenal sebagai sumber antioksidan dan vitamin C yang penting bagi lansia. Tapi, penyimpanan tomat di kulkas bisa merusak keseimbangan kandungan airnya, membuatnya menjadi lembek, berair, dan kehilangan rasanya. Lebih dari itu, vitamin dan senyawa bermanfaat dalam tomat bisa menurun drastis ketika terpapar suhu dingin terlalu lama. Ini artinya, manfaat tomat untuk kekebalan tubuh lansia akan jauh berkurang, bahkan bisa membuat teksturnya tak layak makan. Simpan tomat di suhu ruang agar tetap segar dan padat nutrisinya. 5. Madu-madu sering dianggap sebagai makanan yang abadi karena tahan lama, tapi tidak berarti boleh disimpan sembarangan. Menaruh madu di kulkas justru menyebabkan proses kristalisasi, yaitu gula dalam madu berubah menjadi butiran keras yang mengganggu teksturnya. Selain itu, suhu dingin bisa merusak enzim alami dalam madu yang berfungsi sebagai antibakteri. Akibatnya, madu kehilangan khasiat utamanya sebagai penjaga daya tahan
tubuh. Padahal ini sangat penting bagi lansia. Madu sebaiknya disimpan di suhu ruang, dalam botol tertutup rapat, dan jauh dari cahaya matahari langsung. Jadi, mulai sekarang mari kita perhatikan kembali kebiasaan menyimpan makanan di rumah, terutama yang berkaitan dengan bahan-bahan alami. Kebiasaan yang tampak sepele seperti ini ternyata menyimpan dampak besar bagi kesehatan, apalagi bagi lansia yang lebih rentan terhadap gangguan sistem pencernaan dan infeksi. Pengetahuan kecil bisa menyelamatkan banyak hal, termasuk kesehatan orang tua kita. 5. Makanan lain yang juga perlu diwaspadai sahabat sehat setelah mengetahui 5 makanan pertama yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Sekarang mari kita bahas 5 makanan lainnya yang juga perlu diwaspadai, terutama bagi lansia yang memiliki metabolisme lebih lambat dan daya tahan tubuh yang mulai menurun. Menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi menjadi sangat penting. Kebiasaan menyimpan makanan secara asal-asalan, termasuk memasukkan semuanya ke dalam kulkas, bisa berujung pada penurunan manfaat gizi bahkan risiko keracunan ringan. Berikut penjelasannya. 1. Semangka yang belum dipotong. Semangka yang utuh sebaiknya disimpan pada suhu ruang, bukan di kulkas. Menurut penelitian, menyimpan semangka utuh dalam suhu dingin bisa mengurangi kandungan likopen dan beta-karoten, 2 jenis antioksidan penting. Padahal, antioksidan ini sangat dibutuhkan oleh lansia untuk menangkal radikal bebas, menjaga kesehatan jantung, dan mendukung regenerasi sel. Jadi, jika ingin mendapatkan manfaat maksimal dari semangka, biarkan dalam suhu ruang hingga dipotong. Setelah itu, barulah sisanya bisa disimpan dalam kulkas. 2. Pisang buah yang satu ini memang praktis dan kaya manfaat. Namun, pisang sangat sensitif terhadap suhu dingin. Saat disimpan di kulkas, kulitnya akan cepat menghitam, dan kandungan gizinya, terutama vitamin B6 serta enzim pencernaan alami di dalamnya mulai rusak. Bagi lansia, vitamin B6 sangat penting untuk menjaga fungsi saraf dan suasana hati. Selain itu, pisang yang menghitam mungkin masih bisa dimakan, tapi seringkali sudah tidak enak dan menyebabkan rasa tidak nyaman di lambung. 3. Minyak zaitun. Minyak zaitun dikenal sebagai minyak sehat karena kaya akan lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan. Sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung, khususnya pada lansia. Tapi jika disimpan di kulkas, minyak ini akan mengalami pembekuan dan perubahan tekstur. Bila sudah membeku, strukturnya rusak dan rasanya berubah. Efeknya, kualitas minyak turun dan tidak lagi efektif memberikan perlindungan bagi pembuluh darah atau menurunkan kolesterol. Simpan minyak zaitun di tempat sejuk dan gelap, tapi jangan di dalam kulkas. 4. Kopi bubuk atau biji kopi bagi sebagian orang tua, secangkir kopi hangat di pagi hari adalah rutinitas yang menyenangkan. Namun menyimpan kopi, baik bubuk maupun biji, di kulkas justru mempercepat kerusakan aromanya. Kelembapan dalam kulkas menyebabkan kopi menyerap bau dari makanan lain dan merusak senyawa volatil yang memberi aroma dan rasa khas pada kopi. Lebih dari itu, senyawa antioksidan dalam kopi yang bermanfaat bagi jantung dan otak lansia juga akan berkurang. Jadi, simpan kopi di wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan sejuk. 5. Melon utuh. Sama seperti semangka, melon utuh tidak perlu disimpan di kulkas sebelum dipotong. Suhu dingin justru menyebabkan penurunan kadar vitamin C dalam daging, buahnya. Padahal vitamin C adalah vitamin penting bagi lansia karena membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan memperkuat jaringan. Setelah dipotong, barulah melon boleh disimpan dalam kulkas, dengan syarat dibungkus rapat agar tidak terkontaminasi. Dengan memahami jenis-jenis makanan yang sebaiknya tidak masuk kulkas, kita jadi bisa lebih bijak dalam menyimpan dan menjaga kualitas gizi makanan untuk lansia. Hal kecil seperti ini kadang luput dari perhatian, tapi memiliki dampak besar dalam jangka panjang terhadap kesehatan. Ingat, penyimpanan yang salah bisa membuat makanan yang sehat menjadi merugikan, bahkan berbahaya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran dalam mengelola makanan dengan benar
agar orang tua kita bisa menikmati masa tua dengan lebih sehat, nyaman, dan berkualitas. Setelah memahami berbagai makanan yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas, mungkin muncul pertanyaan, lalu bagaimana cara menyimpan makanan agar tetap aman dan sehat, terutama bagi lansia? Jawabannya adalah dengan kembali pada prinsip dasar penyimpanan. Kenali karakter makanan dan ikuti petunjuk yang benar. Menyimpan makanan bukan hanya soal membuatnya tahan lama, tapi juga menjaga kandungan gizi dan keamanannya saat dikonsumsi. Pertama, simpan makanan sesuai dengan suhu ruang yang direkomendasikan. Tidak semua bahan makanan cocok dengan dinginnya kulkas. Beberapa justru lebih tahan dan tetap berkualitas jika diletakkan di tempat yang sejuk, kering, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Misalnya, kentang, bawang, dan pisang lebih baik disimpan di tempat terbuka dengan ventilasi baik, bukan di rak tertutup apalagi kulkas. Hal ini mencegah terbentuknya senyawa beracun atau pertumbuhan jamur. Kedua, gunakan wadah tertutup rapat untuk menyimpan bahan makanan yang sensitif terhadap udara dan kelembapan. Wadah ini berfungsi sebagai pelindung alami dari bakteri di udara, serangga kecil, atau kontaminasi silang dari bahan lain. Pilih wadah berbahan kaca, plastik food grade, atau keramik, dan pastikan selalu bersih sebelum digunakan. Khusus bagi lansia, makanan yang terkontaminasi bisa menimbulkan gangguan serius walau hanya sedikit. Ketiga, perhatikan label atau petunjuk penyimpanan pada kemasan. Seringkali tertulis, simpan di tempat sejuk dan kering, yang sayangnya sering disalahartikan sebagai masukan kulkas. Padahal tempat sejuk dan kering artinya suhu ruang yang tidak panas, tidak lembab, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Menyimpan sesuai petunjuk akan menjaga kualitas dan manfaat makanan, terutama bila itu makanan kemasan, rempah, madu, atau suplemen herbal. Keempat, selalu pilih makanan yang segar dan utuh untuk dikonsumsi lansia. Hindari makanan yang sudah berubah, warna tekstur atau mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Jamur yang tumbuh pada makanan seringkali tidak kasat mata, tapi tetap bisa memicu gangguan pencernaan. Bagi lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi lambung dan usus, menghindari makanan yang diragukan adalah langkah bijak. Kelima, buat kebiasaan mengecek stok makanan secara berkala. Jangan biarkan bahan makanan menumpuk terlalu lama. Rotasi, penyimpanan sangat penting. Makanan yang dibeli lebih dulu harus dihabiskan lebih dulu pula. Ini membantu mencegah makanan kedaluarsa tersembunyi di sudut rak atau kulkas dan menjaga semua yang dikonsumsi tetap dalam kondisi terbaik. Keenam, jika memungkinkan, belilah makanan dalam jumlah secukupnya dan lebih sering. Untuk lansia, kesegaran, makanan jauh lebih penting daripada menyetok banyak bahan dalam waktu lama. Misalnya, membeli buah untuk 3-4 hari saja, bukan untuk 2 minggu, agar kandungan vitamin dan enzim di dalamnya tetap optimal saat dikonsumsi. Terakhir, ingat bahwa pencegahan dimulai dari dapur. Dengan penyimpanan yang benar, makanan yang aman, dan perhatian ekstra terhadap kondisi lansia, kita bisa menjaga kualitas hidup mereka. Hal-hal kecil seperti menyimpan pisang di suhu ruang atau tidak meletakkan roti di kulkas bisa berdampak besar dalam menjaga kesehatan orang tua kita dari hari ke hari. Sahabat sehat, setelah kita menyimak bersama begitu banyak fakta dan peringatan dari para ahli, saatnya kita merenung sejenak. Ternyata, hal-hal kecil yang tampak sepele seperti cara menyimpan makanan bisa berdampak besar bagi kesehatan, terutama bagi orang tua kita yang semakin menua. Lansia adalah kelompok yang paling rentan terhadap makanan yang rusak atau kehilangan nutrisinya. Maka perhatian kita dalam hal sekecil ini bisa menjadi bentuk kasih sayang yang nyata. Mari kita tidak lagi menyamakan semua makanan dalam perlakuan yang sama. Tidak semua bahan cocok masuk kulkas. Dan tidak semua yang terlihat segar benar-benar sehat. Mengubah cara pikir kita soal semua makanan harus masuk kulkas bisa menjadi langkah awal menuju gaya hidup yang lebih bijak, lebih sehat, dan lebih bertanggung jawab. Niat menyimpan makanan agar awet dan tidak terbuang tentu baik.
Namun jika tidak disertai dengan pengetahuan, niat baik itu bisa berubah menjadi celaka. Roti yang berjamur, kentang yang mengandung akrilamida, atau madu yang kehilangan khasiatnya, semua itu bisa dicegah hanya dengan pengetahuan dan perhatian. Inilah saatnya kita berbenah bersama, ajak orang-orang di rumah untuk mulai menyusun kembali cara menyimpan bahan makanan. Libatkan orang tua, anak, bahkan asisten rumah tangga jika ada. Edukasi yang dimulai dari dapur akan berdampak luas, terutama untuk menjaga lansia tetap sehat, bugar, dan terbebas dari risiko gangguan pencernaan, infeksi saluran cerna, bahkan penyakit kronis yang bisa dipicu dari makanan yang tidak tepat penanganannya. Jika sebelumnya kita menyimpan tomat di kulkas, mulai sekarang simpanlah di suhu ruang. Jika selama ini pisang kita simpan agar awet, kini biarkan matang alami dan beli secukupnya. Jika kita biasa menyimpan kopi bubuk di kulkas, saatnya kembali ke toples kedap udara di rak dapur. Hal-hal kecil, namun jika dilakukan bersama dan konsisten, bisa melahirkan hasil yang besar. Menjaga kesehatan lansia tidak selalu harus mahal. Tidak selalu harus dengan suplemen atau alat canggih. Kadang, cukup dengan perhatian terhadap bahan makanan di rumah, kita bisa menghindarkan mereka dari risiko yang serius. Karena yang paling berharga bukanlah umur panjang saja, tapi umur yang sehat dan bermanfaat. Semoga informasi yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya untuk kita pribadi, tapi juga bagi keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Mari sebarkan informasi ini kepada siapapun yang merawat orang tua, siapapun yang ingin menjadikan rumahnya sebagai tempat yang sehat dan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi setiap usaha kita menjaga kesehatan diri dan orang tua kita. Dan semoga setiap pengetahuan yang kita amalkan menjadi bagian dari amal jariyah yang terus mengalir pahalanya hingga akhir hayat.